Shalom saudara, kali ini saya akan membahas tentang ciri dari Tuhan. Jadi untuk mengerti dan memahami seperti apa Tuhan itu, kita harus paham ciri-ciri berikut saudara yang akan saya sampaikan. Di sini saya akan menyampaikan 4 hal yang menjadi ciri dari Tuhan. Yang pertama, suci. Jadi Tuhan itu pasti suci. Suci dalam artian tidak berbuat salah, tidak pernah berbuat salah, tidak pernah berbuat dosa atau pelanggaran sekecil apapun. Karena jika melakukan pelanggaran, meskipun dalam hal kecil, itu sudah tidak bisa dikatakan suci, saudara. Kemudian yang kedua, punya kuasa. Jadi Tuhan pasti punya kuasa. Kalau tidak punya kuasa, bukan Tuhan namanya. Kemudian yang ketiga, menentukan hidup dan mati manusia. Manusia tidak bisa menentukan hidup dan matinya. Itu sebabnya yang menjadi penentu hidup dan mati seseorang atau manusia sudah pasti Tuhan. Kemudian yang keempat, menjadi penentu hidup yang akan datang. Apakah manusia akan selamat atau masuk surga atau masuk neraka? Tentu saja yang menjadi penentunya adalah Tuhan. Nah, kita akan lihat ciri-ciri ini ada di dalam siapa, saudara. Yang pertama, suci. Kita akan baca dari 2 Korintus. 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi Yesus tidak mengenal dosa. Tidak mengenal dosa itu artinya tidak berdosa, saudara. Tidak memiliki dosa. Jadi Yesus adalah manusia yang suci. Tidak berdosa berarti tidak punya kesalahan sedikit pun. Tidak ada pelanggaran sedikit pun. Dan kalau kita sebenarnya renungkan, saudara, bahwa tidak ada satu manusia pun yang sanggup untuk menjadi tidak berdosa. Jadi Yesus tentu saja bukan manusia biasa, karena baik rasul maupun nabi semua berdosa, saudara. Semua pernah melakukan kesalahan. Tetapi Yesus dikatakan tidak mengenal dosa sama sekali. Berarti dia tidak pernah melakukan kesalahan di dalam kehidupannya. Jika Yesus tidak pernah melakukan kesalahan di dalam kehidupannya, dia tidak berdosa, dia suci. Levelnya berarti di atas nabi, saudara. Sifatnya, karakternya di atas nabi. Siapakah itu? Ya sudah pasti Tuhan. Kemudian punya kuasa. Saya pikir kalau masalah punya kuasa ini, Yesus sudah banyak membuktikan bahwa dia memang punya kuasa. Kemudian yang ketiga, menentukan hidup dan mati manusia. Yesus mampu menentukan kehidupan dan kematian manusia, saudara. Dan kalau kita lihat di dalam pelayanannya, dia pernah menghidupkan orang yang mati, berarti dia bukan manusia biasa. Sudah pasti orang yang sanggup menghidupkan orang mati, itu bukan manusia biasa, saudara. Memang ada rasul ataupun nabi juga yang sanggup melakukan hal yang sama. Itu sebabnya tidak bisa ciri-ciri ini hanya diambil salah satunya saja, saudara. Artinya keempat ciri ini harus digenapi kepada satu sosok. Kemudian keempat, menjadi penentu hidup yang akan datang. Nah, ini yang tidak mungkin juga bisa dilakukan oleh siapapun, kecuali Tuhan itu sendiri. Menjadi penentu hidup yang akan datang. Karena manusia, siapapun, tidak bisa menentukan hidupnya apakah nanti dia akan selamat atau tidak. Hanya Tuhan yang sanggup menentukan apakah manusia bisa selamat atau tidak, saudara. Kita lihat di dalam Yohanes pasal 10 ayat 28. Yohanes 10 ayat 28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Jadi Yesus memberikan hidup yang kekal kepada manusia, kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Apakah Yesus hanya sekedar nabi? Nabi saja tidak pasti selamat, saudara. Tetapi Yesus mampu memberikan hidup yang kekal kepada manusia.
Jadi bisa dikatakan bahwa Yesus bukan hanya sekedar nabi. Dia bukan manusia biasa. Dia pasti Tuhan karena dia yang menentukan kehidupan manusia. Dan kalau kita baca di dalam kitab Wahyu bahwa di akhir zaman nanti Yesus akan datang untuk menjadi hakim bagi manusia. Adakah nabi yang mampu menjadi hakim bagi manusia? Tentu tidak, saudara. Kenapa? Karena nabi punya dosa. Dan yang mau dihakimi juga pasti orang-orang yang berdosa. Jadi tentu harus ada yang tidak berdosa yang akan menghakimi orang-orang yang berdosa. Dan siapakah yang tidak berdosa di dunia ini? Tidak ada. Hanya Tuhan yang tidak berdosa. Itulah sebabnya nanti Tuhanlah yang akan menjadi hakim kepada manusia. Jadi kita bisa lihat, saudara, bahwa tidak bisa disangkali bahwa memang Yesus adalah Tuhan. Dari kesuciannya, dari kuasanya, kemudian dia mampu menghidupkan orang-orang yang mati, kemudian menjadi penentu hidup yang akan datang. Saya pikir tidak ada manusia atau tidak ada nabi yang sanggup melakukan 4 hal ini kecuali Tuhan itu sendiri. Kecuali Allah itu sendiri. Jadi saudaraku, kita tidak perlu pengakuan. Yesus harus mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan. Yesus tidak perlu meminta untuk disembah. Tapi kalau kita mau baca firman Tuhan dengan hati yang terbuka, dengan pikiran yang benar, maka kita bisa melihat ciri-ciri atau sifat-sifat atau hal-hal yang dimiliki oleh Yesus yang memang tidak dimiliki oleh siapapun. Dan apa yang dimiliki Yesus hanya bisa dimiliki oleh suatu pribadi yang disebut Tuhan atau Allah. Ini saja yang bisa saya sampaikan saat ini, saudaraku. Tetap percaya dan jangan pernah ragu akan ketuhanan Yesus, karena tidak bisa disangkali bahwa memang dia adalah Tuhan. Dalam banyak hal kita bisa membuktikan ketuhanan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel.